Pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan keamanan dan keselamatan perjalanan masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Badan Pengatur Jalan Tol pun telah memastikan seluruh operator jalan tol memenuhi standar pelayanan minimum atau SPM. Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT telah menyiapkan sejumlah strategi menjelang momen libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Langkah ini guna memastikan keamanan dan keselamatan perjalanan masyarakat selama libur Nataru tahun ini, mulai dari peningkatan fasilitas keselamatan, pengaturan lalu lintas, hingga pembukaan jalur fungsional. Adapun aspek yang diawasi mencakup kondisi jalan, keselamatan, lingkungan, pemeliharaan, layanan di rest area, hingga ketersediaan fasilitas dan informasi lalu lintas. Selain itu, berbagai fitur keselamatan tambahan juga sudah dipasang di sejumlah titik rawan kecelakaan. Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menekankan 4 faktor penting dalam pelaksanaan angkutan Nataru 2025-2026, yakni keamanan dan keselamatan, kemudian sinergi dan kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan, menaruh perhatian khusus pada hal kecil, baik dalam perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan, serta tidak boleh lengah terhadap kejadian luar biasa yang mungkin muncul. Keempat faktor tersebut guna mewujudkan zero accident dan zero fatality selama pelaksanaan Nataru 2025-2026. Kembali saya menekankan apabila 4 faktor penting ini bisa kita pedomani dan laksanakan dengan baik, bukan tidak mungkin cita-cita kita bersama yaitu zero accident dan zero fatality dapat kita wujudkan dan kita raih bersama. Kemenhub memproyeksikan potensi pergerakan masyarakat secara nasional saat Nataru 2025-2026 mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu atau mencapai 119,5 juta orang. Berbagai sumber, IDXNO. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilik kesiapan jalan tol amankan perjalanan Nataru 2025-2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Nikomang Rasminiati, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol BPJT. Baik, langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Bu Komang, apa kabar? Halo Pak Prasetyo, kabar baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Bu Komang. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa diupdate terlebih dahulu ya, sejauh mana sih kesiapan dari BPJT begitu dalam menghadapi lonjakan nih, potensinya begitu untuk libur Nataru tahun ini, karena proyeksi dari Kementerian Perhubungan mengalami kenaikan kalau kita bandingkan dengan tahun lalu. Silakan Ibu. Oke, baik Pak. Jadi Kementerian Perhubungan atau KPU melalui Badan Pengatur Jalan Tol BPJT ya Pak, sudah menyiapkan langkah strategis dalam rangka mengamankan layanan jalan tol pada tanggal Natal 2025 dan Tahun Baru 2025. Kita biasa sebut Nataru. Jadi kesiapan ini tentunya diarahkan untuk menjamin kelancaran, keamanan dan masyarakat pengguna jalan tol, antaranya dalam peningkatan kualitas layanan operasional jalan, kemudian peningkatan pengguna jalan tol, juga melaksanakan manajemen lalu lintas serta operasi dan sektor seiring dengan tingkatnya beberapa di periode hari ini. Mungkin dapat kami sampaikan jaringan jalan tol nasional yang telah beroperasi Desember 2025 ini adalah total panjang 3.115 km yang tersebar di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi. Dan jalan tol tersebut sudah terdiri dari 6 ruas dan dikelola oleh 4 badan jalan tol. Kita didukung oleh penyediaan 106 tempat dan pelayanan, atau kita biasa sebut TIP, area, juga fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum, PKLU, 109 stasiun. Kita untuk transaksi ini semua jalan tol oleh sejumlah 539 gerbang tol transaksi. Jadi semua elemen ini adalah elemen utama pelayanan daripada pengguna jalan itu.
Baik, Dan dan juga untuk menghadapi libur Natal 5 dan 2020 ini, Pak Pras, KPU juga melaksanakan strategi langkah yang lain, antaranya melaksanakan apel siaga yang oke. dimana BMKG iklim atau curah hujan di Nataru ini akan cukup tinggi, kemudian memastikan seluruh kantor dalam kondisi mantap, super keras dan itu baik, dan fungsional mulai pada 16 Desember 2025. Kemudian kita melaksanakan ini, menghentikan sementara konstruksi itu kita mulai juga dari 16 Desember 2025 dan juga meningkatkan layanan operasional jalan tol serta mendukung kebijakan pembatasan angkutan darat untuk pelacaran lalu lintas Nataru serta informasi layanan mungkin izin lebih Oke. lanjut tadi sudah disampaikan di prolog bahwa KPU melalui PJT juga kami memastikan bahwa standar minimal PM jalan tol itu terpenuhi dan juga meningkatkan layanan operasional jalan tol serta akan memfungsionalkan ruas jalan tol tarif baik di Sumatera maupun Pulau Jawa dan juga di internasional. Dan selain itu intensif nih Pak Pras, Korlantas Polri, hubungan, MP dan itu lembaga. Baik. Mungkin itu Pak. Ya, Bu Komang, ini menarik. Tadi sementara sudah disampaikan, Kementerian Perhubungan sendiri memproyeksikan ada penggunaan 119,5 juta orang ini akan melakukan perjalanan pada saat libur Nataru tahun ini. Lantas sejauh mana upaya BPJT juga dalam mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat tersebut? Karena kan pasti pengguna jalan tolnya juga akan melonjak begitu di akhir tahun. Betul Pak Pras. Kami dengan BPJT bagaimana dengan bisa marga juga akan simulasi untuk memproyeksikan kira-kira lalu lintas kendaraan yang akan keluar dan masuk Jakarta ini di periode Nataru itu apa. Nah ini dari proyeksi itu diperkirakan kendaraan yang keluar Jakarta itu sebanyak 911 kendaraan ini akan keluar Jakarta dan ini adalah meningkat 11% dibandingkan dengan kondisi normal dan juga meningkat hampir 1% dibandingkan dengan arus lalu lintas kendaraan yang keluar Jakarta di periode Nataru tahun lalu. Dan dari proyek itu diperkirakan puncak keluar dari Jakarta itu adalah 20 Desember 2025. Nah itu akan mencapai sekitar di hari itu, di tanggal 20 itu 100.000 kendaraan akan keluar. Baik. Dan juga meningkat persen. Oke. Bu Komang, ini menarik kalau kita lihat penggunaan mobil pribadi begitu proyeksinya yang paling banyak ini ya sekitar 42,78% atau 51,12 juta pengguna begitu akan menggunakan kendaraan pribadi pada saat Nataru nanti. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya Bu Komang dan pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bagaimana proyeksi puncak dari arus mudik dan balik dari Nataru 2025-2026 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia proyeksi dari Kementerian Perhubungan yang sudah melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait. Begitu Rabu 24 Desember 2025, kini adalah puncak arus mudik dari Nataru tahun ini ya, sekitar 17,18 juta orang begitu yang berpotensi melakukan perjalanan pada saat puncak arus mudik, sementara puncak arus baliknya Jumat 2 Januari 2026 atau sekitar 20,81 juta orang proyeksinya yang akan kembali lagi ke wilayah Jakarta dan mungkin tempat mereka berangkat begitu pada saat melakukan mudik Nataru. Selanjutnya kita akan cermati bersama untuk jadwal kontraflow. Ini dia potensi dari kita akan cermati terlebih dahulu
Potensi pergerakan masyarakat Nataru di tahun 2024-2025 39,3%, sementara dibandingkan dengan Nataru tahun ini 42,01%, 2,71%. Ada kenaikan ya dari sisi pergerakan masyarakat Nataru 2025. Baik, selanjutnya kita akan cermati bersama. Ini dia jadwal kontraflow di ruas tol Nataru 2025-2026. Jakarta Cikampek. Ini dia arah Cikampek. Ini tanggal 19, 23, 24 Desember 2025 pukul 6 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Ini kontraflow berlaku ya untuk arah Cikampek. Kemudian juga berlaku tanggal 20, 21, 25, 26, 27, 28 Desember 2025. Sementara untuk arah Jakarta seperti yang bisa Anda saksikan juga berlaku tanggal 21, 26, 27, dan 28 Desember 2025. Sementara selanjutnya 29 Desember pukul 00 sampai 8 pagi dan 1 sampai 4 Januari 2026 pukul 18.00 sampai dengan 24.00. Itu dia untuk kembali ke arah Jakarta untuk jadwal kontraflow di ruas tol. Itu dia beberapa data selanjutnya. Kita akan cermati bersama untuk Jakarta, Bogor, Ciawi atau Jagorawi. Arah Jakarta ini untuk kontraflow tanggal 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Desember. Berlaku 14.00 sampai dengan 19.00 waktu Indonesia Barat. Sementara tanggal 2 sampai dengan 4 Januari 2026 berlaku mulai pukul 2 siang sampai jam 7 malam. Itu dia untuk jadwal kontraflow di ruas tol di beberapa wilayah khususnya di Jagorawi tadi. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Nikomang Rasminiati, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ini juga menarik dicermati begitu ya Bu Komang. Lantas kalau kita bicara mengenai proyeksi, ada 119 juta orang tadi sudah kita sampaikan, kemudian penggunaan mobil pribadinya ini juga yang cukup besar ya, yang paling banyak juga kalau nanti akan melakukan bepergian begitu pada saat Nataru 51,12 juta orang kira-kira atau 42,2 maksud kami 42,78%. Apa yang bisa kita cermati Bu? Persiapannya seperti apa? Jadi sudah disampaikan juga oleh Pak bahwa ada pemberlakuan kontraflow di ruas jalan tol tetap Jakarta Cikampek 47 dan 70 untuk arus mudik dan juga balik, dan juga di ruas Rawi M21 sampai M24 balik. Nah tentunya kami di BPJT sangat intensif Pak berkoordinasi dengan stakeholder terkait dengan titik-titik potensi rawan padatan lalu. Biasanya terjadi si rawan itu temuan tol Japek dengan Indoset, itu di KM 44A, dan juga ada dari ruas jalan tol Japek 6B, KM 72A, itu karena dari 4 lane menjadi lane, dan juga ada potensi kepadatan di Cipali di KM 10A. Dan juga di gerbang-gerbang tol, itu di gerbang tol Cikatama, tol Kalikangkung, kemudian gerbang tol di exit Merak, dan juga di tol Bandung. Jadi adalah lokasi-lokasi yang potensial untuk padatan di periode Nataru ini, Mas. Adapun untuk rekayasa lalu lintas sesuai dengan surat keputusan bersama Nataru 2026 sama dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, itu rekayasa akan dilaksanakan dari tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan 4 Januari 2026. Itu pembatasan kendaraan angkut barang, khususnya sumbu 3 atau mobil pengangkutan yang mengangkut hasil galian dan jenisnya. Tentunya hal ini untuk mendukung atau menjaga kelancaran lalu lintas terutama pada puncak-puncak arus mudik maupun balik ke Nataru. Baik. Pak Pras, dan juga pembatasan barang ini diberlakukan di jalan tol itu di beberapa ruas, utama yang jalur-jalur utama Nataru, baik di Sumatera maupun
Baik, itu dia beberapa pembatasan juga berjalan untuk angkutan yang besar dan berat begitu yang melewati ruas tol di Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai puncak arus mudik Nataru yang proyeksikan Rabu 24 Desember, kemudian arus baliknya Jumat 2 Januari. Nah, bagaimana strategi BPJT juga untuk memastikan kelancaran di gerbang tol? Nih, biasanya kan ada penumpukan begitu pada saat puncak-puncak seperti itu. Nah, ini antisipasinya, kemudian bagaimana dengan pengerahan SDM-nya sendiri, apakah nanti bisa mengurangi dampak antrian sehingga mengurangi kepadatan pintu tol yang mungkin bisa menjadi pemicu kemacetan lalu lintas juga begitu di ruas tol, Bu Komang. Iya Pak Pras. Jadi layanan transaksi di gerbang tol ini juga kami tingkatkan semaksimal mungkin. Jadi langkah-langkah yang dilakukan dan diinstruksikan kepada seluruh badan usaha jalan tol memastikan bahwa gerbang tol itu berfungsi dalam 24 jam optimal. Kemudian menyediakan tambahan leader, juga menyiapkan tambahan personil layanan, terus kesiapsiagaan genset 24 jam, serta penyediaan kartu perdana uang elektronik, serta juga menambah pos-pos untuk melakukan pop-up uang elektronik. Nah, ini semua dimaksudkan agar percepat proses transaksi dan mengurangi antrian kendaraan di gerbang-gerbang tol, terutama gerbang-gerbang tol utama ini Pak. Itu langkah-langkah yang dilakukan. Nanti BUJT semua sudah hal tersebut, menyiapkan seluruh prasarana di gerbang tol itu beroperasi optimal 24 jam selama program atau arus baru ini. Baik, itu genset bahkan sudah di-standby-kan 24 jam ya. Kemudian bagaimana operator juga beroperasi selama 24 jam untuk menjamin kelancaran begitu ya bagi masyarakat pada saat menggunakan ruas tol pada saat musim Nataru mendatang. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan lihat bagaimana optimalisasi lainnya begitu, apakah ada titik-titik ataupun daerah-daerah rawan yang mungkin perlu kita cermati di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Bu Komang dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Nomor 6 ya Bu, yang inovasi digital Bu, teknologi yang diterapkan ada nggak Bu nanti ya? Ya, kita akan mulai lagi Bu. Iya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan menilai kesiapan jalan tol amankan perjalanan Nataru 2025-2026 bersama dengan Ibu Nikomang Rasminiati, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol BPJT. Nah, bicara mengenai penggunaan teknologi digital, karena kan memang ini menjadi suatu hal yang sangat biasa sekali begitu ya. Kita lihat penggunaannya sejauh ini juga sudah mulai banyak digunakan, kemudian masyarakat juga sudah mulai familiar. Untuk Nataru tahun ini, kira-kira ada inovasi apa yang mungkin sudah disiapkan dari teman-teman BPJT Bu Komang? Kementerian PU dalam hal ini BPJT itu menyediakan layanan informasi Nataru itu untuk memudahkan ya pengguna jalan tol memerlukan informasi atau bantuan itu dapat melalui call center 24 jam nomor 188 dan juga ke nomor 0822 888 8884. Jadi serta bisa juga mengunjungi portal informasi Nataru PU dan portal ini akan menyediakan informasi tentang peta kondisi jalan nasional dan jalan nasional tol maupun non tol, itu akan menyediakan informasi lokasi-lokasi rest area tol dan juga menyediakan titik rawan lokasi posko Nataru dan juga informasi curah hujan dan juga aksi CCTV serta yang paling menarik untuk masyarakat pengguna tol ada informasi terkait diskon tarif tol.
Ya, itu dia beberapa data yang sudah disiapkan. Nah, kalau kita bicara mengenai koordinasi ini menjadi suatu hal yang sangat krusial begitu dan juga sudah disampaikan oleh Kementerian Perhubungan juga bahwa sinergitas antar pihak begitu ya. Ini apa yang sudah disiapkan dari BPJT mungkin berkoordinasi dengan pihak lain begitu Bu Komang? BPJT secara aktif Pak, kita melakukan komunikasi intensif ya dengan Korlantas dari Kementerian Perhubungan, BSD, Basarnas, dan juga BUJT tentunya dalam hal ini sebagai pengelola jalan tol dalam melakukan rekayasa lalu lintas. Tadi yang sudah disampaikan ada rekayasa kontraflow, dan juga nanti rekayasa one way. Nah, dan juga terkait dengan pengendalian kendaraan angkutan barang, pengoperasian posko Nataru. Ini untuk kami ada posko terpadu Pak di area jalan tol. Kita bekerja sama melaksanakan kendaraan selama periode libur Nataru 2025-2026 ini. Koordinasi dan kolaborasi ini kami harapkan dapat mensukseskan Pak Mas Nataru 2025-2026 ini agar lancar, aman dan terkait dengan koordinasi rencana pembatasan kendaraan angkutan barang selama periode libur Nataru ini dengan Kementerian Perhubungan. Kami juga memastikan seluruh sistem layanan jalan tol ini berfungsi dengan baik, terkait kesiapan sistem transaksi, personil di lapangan, kesiapan kendaraan nelayan, rescue dan lain-lain, ambulan. Juga berkoordinasi terkait dengan rekayasa lalu lintas itu dengan Kepolisian Republik Indonesia sekitar ruang tol yang terhubung dengan jalan non tol untuk mencegah terjadinya tumpukan kendaraan terjadi akibat kemacetan di exit gerbang tol tersebut. Itu dia. Koordinasi yang sudah dilakukan dengan beragam pihak untuk bisa menjamin lagi-lagi kalau kita bicara tidak ada penumpukan kendaraan begitu ya, dengan upaya-upaya melakukan rekayasa lalu lintas baik di ruas tol maupun di ruas non tol begitu ya, sehingga ya tadi ada kelancaran pada saat mungkin keluar tol ataupun masuk ke jalan tolnya sendiri. Nah, adakah kebijakan ini juga yang mungkin ditunggu-tunggu ya Bu Komang? Ada nggak sih diskon tarif tol begitu ataupun rekayasa lalu lintas khusus yang akan diterapkan pada saat Nataru tahun ini nih Bu Komang? Oh tentu Pak. Jadi baik langkah kasih kami juga kepada pengguna jalan tol dan juga sebagai untuk menyebarkan di lalu lintas untuk di jam-jam atau di hari-hari puncak arus mudik maupun balik Nataru nih Pak. Jadi kami bekerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol itu akan memberikan diskon tarif itu sekitar 10% sampai dengan 20% besaran diskonnya terhadap ini akan diterapkan di 26 ruas tol baik jalan tol di Sumatera maupun jalan tol di Trans Jawa dan ada juga jalan tol di Sulawesi yaitu jalan tol Manado. Nah ini kami harapkan diskon tarif ini juga meringankan layanan dengan masyarakat kita dan juga dapat melakukan penyebaran distribusi antar wilayah sampai pemilihan tidak terjadi penumpukan dan kemacetan jam-jam puncak atau di hari puncak. Demikian Pak Mas. Baik Bu Komang, nah terakhir nih pesan atau himbauan yang ingin disampaikan kepada para pengguna jalan tol agar perjalanan Nataru bisa berjalan aman, nyaman dan juga tertib tentunya nih Bu Komang. Ini menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan tol persiapan yang sangat baik gitu ya untuk melakukan perjalanan Nataru ini. Pertama pastikan kesiapan diri, terutama driver dan kendaraannya. Jadi mohon diperiksa kendaraan sebelum perjalanan, juga pengemudi juga ini harus diperhatikan Pak. Kemudian kami juga agar memiliki rambu-rambu di lalu lintas di jalan tol dan juga aturan di jalan tol terkait dengan patuhilah batas kecepatan
kemudian patuhi marka, para petugas bertugas di lapangan. Yang terkait dengan tadi pengemudi Oke. harus dalam kondisi prima, merasa kelelahan gitu, silakan gunakan cara bijak beristirahat, lagi melakukan perjalanan. Ini yang terutama yang paling penting nih Pak, agar tidak menyebabkan kemacetan atau pastikan bahwa uang elektronik cukup Pak kalau melakukan perjalanan. Terus yang paling penting lagi utamakan bukan kecepatan, dan kami mohon juga ikuti informasi lalu lintas cuaca dari informasi yang valid Bapak. Jadi dari informasi baik dari kepolisian maupun BMKG. Baik, Ibu Komang. Yes, terima kasih atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan lancar sukses Bu untuk penyelenggaraan Nataru 2025 dan 2026. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Komang. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan bea keluar batubara, jurus memangkas beban fiskal negara. Kami segera kembali. Ya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja telah menekan penerimaan negara dari sektor batubara. Karena itu pemerintah akan menerapkan kebijakan bea keluar batubara untuk mengurangi beban keuangan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui kebijakan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 10 Tahun 2020 di sektor batu bara membuat penerimaan dari sektor tersebut mengalami kerugian setiap tahunnya. Purbaya menyebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, batu bara menjadi barang kena pajak yang memungkinkan untuk meminta restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN kepada pemerintah dengan total nilai mencapai Rp25 triliun per tahun. Restitusi pajak merupakan proses pengajuan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. Purbaya mengungkapkan bahwa negara akan selalu rugi bila mana setiap tahunnya industri selalu meminta anggaran untuk membayarkan restitusi pajak. Jadi pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja di 2020 diterapkan, jadi mengubah status batubara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. Akibatnya industri batubara bisa meminta restitusi PPN ke pemerintah. Itu sekitar 25 triliun per tahun. Kalau hitung dengan cost-nya segala macam, walaupun mereka ada cost-nya digelembungin segala macam, net income kita dari industri batubara bukannya positif, malah dengan pajak segala macam jadi negatif. Dari potensi kerugian tersebut, pemerintah kini menyiapkan kebijakan bea keluar untuk komoditas batu bara dan emas. Langkah ini dilakukan untuk mengkoreksi distorsi fiskal. Purbaya mengklaim penerapan bea keluar batu bara tidak akan mengganggu daya saing industri di pasar global, karena hanya mengembalikan situasi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hastriansa. Beliau adalah Ketua DPP Asosiasi Penyedia Energi Mineral Batubara Indonesia Aspebindo, dan langsung saja kita sapa. Halo Pak Hastri, apa kabar? Halo, kabar baik. Baik, kabar baik juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga ini ada Mas Abra Talatov, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef. Halo Mas Abra, apa kabar? Baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, mungkin kita akan review terlebih dahulu dari Indef. Bagaimana sih kebijakan fiskal di sektor pertambangan sejauh ini dari kacamata Mas Abra? Silakan. Ya, yang pertama saya mungkin ingin mereview sekilas mengenai kondisi APBN kita ya Mas. Oke. Realisasi sampai akhir Oktober kemarin memang pemerintah memperlihatkan bahwa meskipun defisit APBN kita masih lebih rendah dibandingkan rencana 2,78% terhadap PDB dan realisasinya baru 2,02%, tetapi memang yang cukup mengkhawatirkan adalah penerimaan negara kita, ya baik penerimaan perpajakan maupun PNBP ini realisasinya masih cukup rendah dari target.
Nah, oleh karena itu memang pemerintah sepertinya mempunyai concern bagaimana ke depannya ada sumber pemasukan ya agar defisit tetap bisa dijaga di bawah 3% terhadap GDP. Dan memang dari sisi penerimaan negara bukan pajak ya khususnya dari sektor sumber daya alam, lebih khususnya lagi SDA Minerba, Oke. kita lihat bahwa terjadi kontraksi mencapai 11% Mas sampai Oktober kemarin. Nah ini tentunya akan menjadi tekanan pemerintah juga karena pertama pemerintah ingin serius mengejar target pertumbuhan tinggi dengan adanya dorongan dari sisi fiskal. Kemudian pemerintah juga ini saat ini kan tengah menghadapi kebutuhan pendanaan yang besar pasca bencana di Pulau Sumatera. Jadi ada tambahan-tambahan anggaran yang tidak terduga gitu Mas. Oke. Dan di tengah penerimaan PNBP kita yang rendah, harga komoditas batubara juga turun sampai 7,8%, dan produksi juga tentunya ini akan dilanjutkan penurunan karena permintaan global maupun domestik ini menurun, tentunya akan menjadi tekanan serius di sektor sumber daya alam kita. Gitu Mas Pras. Iya, berarti menurut Anda apakah sudah cukup optimal begitu penerimaan dari sisi ya kita tahu komoditas yang memang menjadi andalan ekspor Indonesia di sektor pertambangan ini, Mas Abra? Ya, PNBP ini kan berkontribusi, PNBP SDA ya berkontribusi sebesar 92% terhadap total PNBP sumber daya alam non migas. Jadi memang cukup besar ketika ini mengalami kontraksi yang cukup dalam sampai double digit. Ini tentunya juga nanti akan mempengaruhi kebutuhan pemerintah untuk belanja tahun mendatang. Jadi tidak bisa lagi mengandalkan hanya dari PNBP, royalti dan sebagainya, tetapi harus ada approachment ataupun solusi jangka menengah panjang yang lebih fundamental untuk menambal kekurangan penerimaan negara tadi. Dan salah satunya memang yang diyakini oleh pemerintah sendiri bisa menjadi alternatif adalah biaya keluar baik untuk batubara maupun emas. Oke, itu dia menjadi salah satu alternatif ya penerimaan berikutnya begitu untuk negara. Nah, kita ke Pak Hastriansa ini. Nah, dengan beberapa informasi tadi kita review kalau dari pelaku usaha terkait dengan kebijakan fiskal di sektor pertambangan sendiri, apakah memang ya sudah sesuai lah paling tidak begitu dari pelaku usaha dari SPBINDO sendiri atau bagaimana nih Pak Hastri, silakan. Iya, Mas Pras. Kalau dari sisi pengusaha tentu saja industri batu bara ini sudah banyak regulasi ya. Kita udah kena royalti, tadi yang disebut PNBP ya. Oke. Terus kena DMO, EHE-nya ditahan, Iya. ya kan. Biaya operasional terus terang naik, lalu UMP provinsi juga naik. Jadi kalau misalkan dikenakan biaya keluar lagi, ini seperti kayak double burden gitu ya. Jadi kita udah kena royalti, kita kena lagi biaya keluar. Lantas apa yang mungkin sudah disiapkan mitigasi antisipasi apabila memang biaya keluar ini ya akhirnya jadi diterapkan di tahun 2026 mendatang begitu Pak Astri? Iya, tentu saja kalau dari pemerintah memberlakukan biaya keluar, pelaku usahanya bisa mengikuti peraturan ya. Namun mungkin sebagai asosiasi dari pelaku usaha ini berharap untuk pemerintah memiliki kajian yang lebih komprehensif kaitannya dengan dampak ekonomi apabila biaya keluar ini dilakukan, terutama dampaknya terhadap pelaku tambang yang marginnya sudah tipis. Oke. Tapi dari SPBINDO sendiri bagaimana mungkin komunikasi diskusi yang sudah akan dilakukan atau mungkin sudah dilakukan begitu oleh SPBINDO sehingga bahwa ada kebijakan ini kan memang untuk mencari alternatif pendanaan ataupun penerimaan negara seperti yang Mas Abra sampaikan. Kemudian juga adanya restitusi pajak begitu yang dari sisi pertambahan nilai sektor pajak yang mungkin cukup besar yang sudah disampaikan oleh Pak Purbaya juga 25 triliun per tahun ini bagaimana Pak Astri? Ya, sebenarnya kalau restitusi pajak kan memang hak ya dari pengusaha, karena itu juga bisa bermanfaat untuk cash flow pengusaha ya.
Jadi saya rasa sih bukan menjadi suatu hal yang aneh atau apa, karena restitusi itu sendiri juga tidak mudah ya untuk penyegarannya. Kita akan diperiksa, lalu butuh waktu sekitar 12 bulan, lalu juga pembuktiannya juga banyak ya. Oke. Dan tidak mudah juga untuk mencairkan restitusi pajak, itu juga nggak gampang. Ya. Oke, itu dia ya beberapa poin yang menjadi concern juga dari pelaku usaha, khususnya Aspepindo apabila memang ada rencana untuk penerapan bea keluar tadi batu bara, juga sebenarnya ada emas juga begitu di sana. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Asri dan juga Mas Abra, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan data. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan produksi batu bara Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan produksi batu bara di tanah air di tahun 2020 sekitar 563,7 juta ton. Kemudian trennya naik hingga beberapa tahun ke depan sampai 2021, 2022 dan juga 2024 lalu menjadi 836,13 juta ton untuk produksi batu bara di Indonesia. Dan selanjutnya, bagaimana dengan tujuan ekspor terbesar dari batu bara Indonesia? Ini data di tahun 2024. Ya, terbesar untuk batu bara Indonesia kita ekspor ke negara India ada 108,07 juta ton. Kemudian China kita lihat di posisi kedua 93,16 juta ton. Kemudian Filipina 38,94 juta ton. Jepang 29 juta ton, kemudian Vietnam 27,19 juta ton. Itu dia beberapa negara tujuan ekspor terbesar dari batu bara Indonesia. Dan berikutnya kita akan cermati bersama untuk data nilai ekspor batu bara. Ini tahun berjalan, kita lihat pergerakan di sepanjang tahun 2025 ini dari Januari sampai dengan pergerakan bulan Agustus, September dan juga Oktober begitu ya. Lihat ya, kita lihat fluktuasinya seperti ini, memang sempat terendah di 1,71 miliar dolar Amerika di bulan Juni 2025 untuk nilai ekspor batu bara Indonesia ya. Kemudian naik lagi sampai dengan Agustus, kemudian sedikit turun di bulan September menjadi 2,04 miliar dan di bulan Oktober tahun ini naik lagi menjadi 2,15 miliar dolar Amerika Serikat, dan ini hampir sama dengan bulan Januari atau awal tahun di 2,17 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Astriansa, Ketua DPP Aspepindo, kemudian juga Mas Abra Talatov, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef. Ini dia. Dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ini, apa yang bisa kita cermati Mas Abra bagi Indef sendiri melihat peluang komoditas pertambangan batu bara, kemudian ada bea keluar juga yang akan diterapkan oleh pemerintah yang Anda katakan memang bisa menjadi penyeimbang, karena tadi sudah ada restitusi pajak 25 triliun per tahun juga yang harus kita seimbangkan ini. Mas Abra, silakan. Ya, yang pertama memang sebetulnya ekspektasi publik untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari eksploitasi sumber daya alam kita, khususnya batu bara, selama ini memang menggema gitu. Karena beberapa tahun kebelakangan ketika harga batu bara mencapai titik puncak ya, itu kan negara dianggap tidak bisa memanfaatkan penerimaan negara tadi secara optimal. Dan ketika sekarang trennya memang terjadi penurunan harga, bahkan ekspor kita sampai bulan Juli itu sudah merosot 21%, ya ini pengenaan biaya keluar ini menjadi memunculkan polemik baru karena dianggap apakah nanti pemerintah akan bisa memperoleh tidak gitu Mas. Di sisi yang lain, di satu sisi memang ada kebutuhan mendesak untuk mendapatkan alternatif penerimaan tambahan ya dari biaya keluar, tetapi di saat harga sekarang sedang jatuh, ini dikhawatirkan tadi disampaikan oleh Pak Hasri juga, ini akan menjadi pukulan ganda bagi industri, dan sebetulnya bukan hanya industri batubaranya sendiri yang akan terpukul, tetapi juga para konsumen pengguna, baik industrinya maupun dari sisi ekspor juga nanti kita daya saing kita juga berpotensi akan mengalami tekanan juga. Tetapi ya tadi betul saya setuju dengan Pak Hastri bahwa ini mesti dilakukan kajian secara komprehensif. Kita melihat plus minusnya, potensi penerimaan seperti apa dan potensi kerugian yang akan dialami oleh ekonomi Indonesia secara makro gitu. Karena
ketika biaya keluar yang dikenakan, memang di satu sisi akan bisa mengerek naik harga batu bara, tetapi juga ini juga harus kita lihat shocknya terhadap pengguna di dalam negeri. Jadi memang kita harus imbang juga melihat wacana ini yang disampaikan oleh pemerintah. Gitu Mas Pras. Oke, nah SPBNU sendiri akan terdampak tidak sih Pak Astri kalau kita bicara mengenai ada rencana untuk penerapan biaya keluar di tahun depan begitu kalau kita bicara mengenai batu bara? Ya, pastinya terdampak ya. Artinya margin pasti tergerus. Tentu saja kalau misalkan biaya keluar dikenakan antara 1-5%, ya berarti margin dari biaya berarti bertambah otomatis, sementara harga juga sekarang lagi rendah ya. Rendah ini artinya apa ya? Misalnya IPI per 12 Desember sekarang GAR 6.200 itu hanya di sekitaran $96. Jadi dengan total biaya produksi, lalu biaya-biaya operasional, lalu dikenakan lagi dengan biaya keluar, tentu saja bisa mengurangi margin cukup signifikan ya. Oke, nah lantas kalau kita bicara mengenai kondisi seperti saat itu, ya harapan atau keinginan dari pelaku usaha SPBindo lah paling tidak begitu, apa ke depannya Pak Astri? Ya, kalau pengusaha inginnya kan kebijakan fiskal yang stabil, transparan. Oke. Kalaupun ada kebijakan biaya keluar ini mungkin sifatnya temporer, yang tadi seperti Mas Abra sampaikan, itu ada keseimbangan lah antara supaya sektor industri ini tidak mati ya, gitu. Jadi tetap dijaga stabilitasnya, kalaupun dikenakan biaya keluar mungkin sifatnya temporer. Jadi ada klausul berapa untuk berapa lama, sehingga pengusaha juga punya kepastian. Kita kan bisa berhitung ya, kalau kita menghadapi tambahan biaya ini apa yang harus dikompensasikan gitu. Apa kita efisiensi dari sisi produksi, kan dari coal getting-nya misalnya kita efisiensi, atau juga misalnya efisiensi dari sisi biaya-biaya lain ya yang bisa dihemat. Nah, kalau dikhawatirkan adalah biaya keluar ini menjadi hal yang permanen. Nah, itu akan memukul industri. Lalu juga kita bisa lihat penurunan demand ya dari pasar China, India sendiri sudah menurun. Harga juga relatif sudah kehilangan lebih dari 60% dibandingkan tahun 2022. Jadi ketika harga sekarang lagi di bawah, lalu biaya-biaya bertambah, royalti sendiri juga kan ditambah juga dengan keluarnya kebijakan baru dari Kementerian SDM bulan April yang pasal Undang-Undang 18 dan Undang-Undang 19 tentang tarif yang terbaru. Itu juga akan menghantam pengusaha juga. Artinya kalau batu bara ini kan salah satu penyumbang devisa terbesar non migas, seperti disampaikan tadi oleh Mas Abra. Artinya batu bara ini seharusnya menjadi sektor yang perlu dijaga stabilitasnya, lalu kemudian didukung oleh pemerintah. Apabila kemudian diberlakukan kebijakan-kebijakan yang memberatkan industri, dikhawatirkan proyeksi untuk pengembangan investasi, minat investasi untuk di sektor ini itu bisa jadi berkurang. Lalu juga kita bisa bayangkan untuk yang UPK besar mungkin masih bisa bertahan ya, karena mereka cash flow-nya besar. Tapi kalau yang tidak memiliki cash flow yang tebal, ya mereka akan lakukan stop produksi atau mengurangi atau stop produksi ya sampai dengan
harga atau environment dari lingkungan keekonomiannya eh, bisa mulai favorable gitu. Oke. Karena ujungnya kan namanya pengusaha tetap harus profit. Gitu. Baik Pak Asri. Nah, Mas Sabra, lantas rekomendasi yang mungkin bisa Anda sampaikan sehingga tadi ada titik temu begitu antara beberapa tantangan bahwa akan penerapan biaya keluar ini terhadap industri pertambangan batu bara, tapi di satu sisi kita juga harus mencari sumber lain begitu untuk penerimaan negara, paling tidak defisit harus bisa kita terus jaga begitu, Mas Sabra. Iya Mas Pras, saya melihat bahwa momentum pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari SDA ini, khususnya SDA Minerba, ini perlu juga diperkuat dengan integrasi datanya. Jadi kan pemerintah sebetulnya sudah punya ekosistem Simbara ya, di mana dengan Simbara itu lalu lintas data ini bisa semakin transparan dan akuntabel. Tetapi tadi memang pemerintah melalui DJP saya mendengar menemukan adanya modus-modus penyimpangan antara laporan ekspor impor, khususnya ekspor batubara dan kelapa sawit. Jadi antara yang dilaporkan dengan pencatatan di yurisdiksi di negara lain itu berbeda. Jadi ada gap. Nah, oleh karena itu menurut saya langkah jangka pendek yang perlu diperkuat pemerintah adalah memastikan data ekspor itu tepat sehingga memang penerimaan negara dari jumlah yang real itu bisa sesuai gitu. Jangan ada lagi disparitas data. Nah, yang kedua untuk kebijakan biaya keluar sendiri ya, saya melihat bahwa masih ada ruang juga atau jalan tengah. Ya, biaya keluar itu sifatnya kontrasiklikal. Jadi ketika harga tinggi, biaya keluar itu diterapkan dengan persentase tertentu. Tetapi ketika harganya turun atau rendah, itu pemerintah bisa menurunkan ataupun menghentikan sementara biaya keluarnya. Jadi tergantung threshold yang akan ditetapkan oleh pemerintah, threshold harganya berapa untuk dikenakan biaya keluar tadi. Ya sifatnya tadi naik turun, dinamis. Floating lah ya. Itu juga saya pikir akan cukup adil juga baik bagi industri dan juga bagi negara. Ya betul, itu mungkin bisa menjadi jalan tengah juga. Tapi memang harus disiapkan dulu. Yang paling urgent adalah terkait dengan integrasi data dan kredibilitas data yang akan digunakan oleh pemerintah. Oke. Itu Mas Pras. Tapi dibicara mengenai data, kita perlu waktu yang lebih panjang lagi tidak sih sebelum menit akhirnya kan kita mau akan menerapkan biaya keluar nih. Apakah perlu ada kajian-kajian terlebih dahulu sehingga nanti benar-benar firm bahwa kebijakan ini bisa diterapkan dengan data yang lebih akurat lagi begitu Mas Sabra? Ya, saya pikir karena pemerintah targetnya untuk bisa menutup defisit fiskal yang semakin mendesak untuk penyempurnaan data ini kan sudah ada tadi di sistem Simbara. Tinggal memang bagaimana bisa mengklarifikasi data yang dimiliki oleh Indonesia dengan data yang dimiliki oleh masing-masing negara tujuan mitra dagang kita. Dan kemudian kan nanti divalidasi lagi ke masing-masing eksportir. Nah, sehingga dengan adanya ketegasan pemerintah untuk bisa memutus ya adanya penyimpangan pelaporan ekspor impor ini juga bisa memperkuat, bisa menambah sumber penerimaan kita yang selama ini mungkin bocor. Nah, ditambah tadi dengan adanya kebijakan biaya keluar yang diharapkan memang dengan adanya biaya keluar ini kan titik pungutan itu bisa langsung melekat di komoditas di titik ekspor sehingga memang lubang untuk celah untuk dilakukannya restitusi PPN ekspor itu bisa diperkecil lagi. Nah, itu juga bisa mengurangilah beban pemerintah untuk membayar restitusi PPN batubara yang kurang lebih 25 triliun rupiah per tahun tadi. Masih bisa dikurangi lagi dengan adanya tadi skema biaya keluar di titik ekspor. Baik, itu dia perbaikan data yang paling utama, kemudian biaya keluarnya bersifat floating sesuai dengan pergerakan harga komoditas di pasar internasional sehingga ini menjadi win-win solution ya antara pelaku usaha juga bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada terkait dengan kebutuhan harga bahan baku ataupun biaya operasional, kemudian juga pasar ekspornya di luar negeri, sementara pemerintah juga bisa meningkatkan lagi penerimaan negara dari mungkin biaya keluar batubara yang akan diterapkan nanti ke depan. Baik, Mas Sabra, Pak Asri, sayang sekali waktu terbatas, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Asri, Mas Sabra, terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih.
Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.